Apa sih karhutla? Karhutla merupakan singkatan dari kebakaran hutan dan lahan. Kenapa bisa terjadi? Ada dua hal penyebab. Yang pertama, secara alamiah, banyak dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, dan gesekan antara pepohonan. Yang kedua, dipicu aktivitas manusia. Bisa diakibatkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja, seperti lupa mematikan api unggun, membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, dan tindakan kelalaian lainnya. 11 provinsi paling rawan terjadi karhutla. Aceh sebanyak 124 titik, Riau sebanyak 1154 titik, Jambi sebanyak 154 titik, Sumatera Selatan sebanyak 348 titik, Sumatera Utara sebanyak 218 titik, Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 273 titik, Kalimantan Barat sebanyak 5.252 titik, Kalimantan Timur sebanyak 326 titik, Kalimantan Tengah sebanyak 894 titik, Kalimantan Selatan sebanyak 281 titik, dan Papua sebanyak 517 titik. Databox merilis jumlah data karhutla sepanjang tahun 2016 sampai 2021 pada tahun 2022. Tahun 2022 sampai Agustus tercatat karhutla seluas 135.909 hektar. Angka ini menurun 17% dibandingkan 2021. Apakah memakan korban? Dilansir dari Databox tahun 2019, terdapat data korban karhutla dari tahun 2015, yakni sebanyak 24 jiwa. Korban luka-luka tertinggi terjadi pada tahun 2017, sebanyak 367 orang. Perbandingan karhutla Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut National Interagency Fire Center, karhutla di Amerika Serikat tahun 2022 tercatat seluas 2,24 juta hektar. Sedangkan di Indonesia, tahun 2022 sampai Agustus tercatat karhutla seluas 135.909 hektar. Maka, karhutla di Indonesia tahun 2022 lebih kecil daripada karhutla yang terjadi di Amerika Serikat. Dampak dari karhutla. Yang pertama, terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang kedua, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang ketiga, hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Dan yang keempat, anjloknya bisnis pariwisata yang berpengaruh pada ekonomi negara. Kenapa kita harus peduli dengan masalah ini? Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan manusia. Semakin bersih lingkungan kita, semakin besar peluang kita untuk hidup sehat. Yang kedua, untuk melindungi ekosistem kita. Jika kita ingin melindungi hewan-hewan yang berharga, kita harus berusaha untuk melestarikan habitat alami mereka. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga lingkungan juga memiliki manfaat bagi perekonomian negara. Solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya karhutla. Yang pertama, dengan tidak membakar lahan. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok pada rumput atau semak kering di lokasi yang rawan terbakar. Yang ketiga, ikut serta dalam mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Dan yang keempat, segera melapor kepada petugas setempat ketika melihat kebakaran hutan. Nah, karena kita sudah tahu bagaimana cara mencegahnya, maka mulai saat ini kita harus menjaga lingkungan kita bersama. Hai, saya Kalisa. Saya Ida. Terima kasih telah menonton dan mengapresiasi kami.